Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Setiap kali kita merayakan dan menerima sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi, biasanya kita akan menyatakan sikap tobat dan penyesalan kita, di mana Romo atau imam akan mengatakan kepada kita supaya kita mendoakan rumusan doa tobat. Dan di dalam rumusan doa tobat itu kita mendoakan demikian. Dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku, orang berdosa ini. Gambaran belas kasih Allah bisa kita renungkan dalam kisah Injil yang bisa kita baca dan renungkan hari ini, di mana Tuhan Yesus tidak menghakimi dan menghukum perempuan berdosa, tetapi justru menunjukkan cintanya yang tulus, cintanya, kasihnya yang sejati dalam bentuk pengampunan. Hari ini Minggu 3 April 2022, hari Minggu Prapaskah yang kelima, Sabda Tuhan ditawarkan kepada kita dalam Yohanes 8 ayat 1-11, kisah di mana Tuhan Yesus mengampuni, memberikan pengampunan kepada perempuan berdosa. Dikatakan terutama dalam ayat yang ke-10-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan berdosa itu, "Hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Pengampunan, saudara-saudariku yang terberkati, adalah peneguhan dari Tuhan Yesus bahwa Dia yang berdosa pun masih bisa belajar untuk hidup baik. Tidak ada kata terlambat, sebab terlambat itu bila ketika sudah meninggal tetapi belum sempat bertobat. Dan juga pengampunan menjadi tanda nyata bahwa Tuhan Yesus ada di pihakmu, ada di pihak saya dan di pihak kita yang rapuh terhadap dan rentan terhadap dosa. Ia tidak mudah menyalahkan dan menghakimi, tapi selalu beri kesempatan untuk bangkit, supaya kita bisa bangkit dan berbenah dalam sisi mana kita rapuh dan lemah itu. Maka pengampunan Tuhan juga bisa menjadi bukti nyata kasih-Nya yang total pada kita, sebab kita meyakini bahwa kasih sejati itu nyata dalam pengampunan. Saudara-saudariku yang terberkati, pesan yang bisa kita petik dari sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, hari Minggu Prapaskah yang kelima, adalah demikian, bahwa kasih Tuhan itu lebih kuat daripada kebencian dan bertumpuk-tumpuknya dosa kita manusia. Dengan mengatakan kepada perempuan itu, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi," Yesus menghadirkan cinta dan belas kasih Allah nyata di tengah dunia dan juga kepada tiap manusia yang datang kepadanya. Maka tindakan Tuhan Yesus yang tidak menghukum perempuan itu secara fisik bukan berarti Yesus bersikap permisif terhadap dosa. Gak apa-apa berdosa, toh nanti akan diampuni. Seringkali itu yang menjadi alasan bagi kita untuk mudah menyerah dan jatuh terhadap dosa, karena seringkali kita bersikap permisif. Gak apa-apa berdosa, nanti toh akan diampuni oleh Tuhan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, bahwa kata-katanya, kata-kata Tuhan, kata-kata pengampunannya justru berkaitan dengan nasihat yang kuat dan teladan kasih-Nya yang menggerakkan orang untuk tidak mudah lagi jatuh dalam dosa. Kasih-Nya yang sedemikian kuat, pengampunannya yang sedemikian tulus menjadi daya kekuatan kita untuk tidak mudah menyerah terhadap godaan dosa. Jelas bahwa Yesus tidak mengizinkan perbuatan dosa dan menuntut kerelaan kita untuk mengubah hidup agar lebih baik. Itu terlihat jelas tadi dikatakan oleh Tuhan.
kepada perempuan itu, dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara-saudariku yang terberkati, bertobat itu kan berarti berubah berarti juga berbuah dalam ketekunan, dalam keutamaan Kristiani, cinta kasih dan kebaikan. Masih ada kesempatan bertobat. Bertobat menjadi kesempatan untuk memunculkan kembali semua nilai-nilai kerajaan Allah yang mungkin selama ini itu redup. Dan di dalam masa pertobatan itu kita ingin agar nilai-nilai kerajaan Allah yang sempat redup oleh karena keegoan, kemarahan, keangkuhan dan kesombongan kita muncul kembali, menjadi dominan kembali di dalam kehidupan kita. Baiklah di masa ini hati kita berbalik dari yang sombong menjadi semakin rendah hati, dari yang seringkali meletup-letup emosi kita atau mudah marah menjadi lebih sabar dan mampu mengendalikan diri, dari yang suka menutup mata terhadap kesusahan sesama semoga menjadi terbuka dan mudah berbela rasa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau Maha Pengampun dan murah hati. Kami yang berdosa, Engkau yang menanggung hukumannya. Di saat Engkau mengampuni perempuan berdosa itu, Engkau memberikan hidup yang berkelimpahan kepadanya. Semoga oleh karena belas kasih-Mu, kami pun tetap berjuang untuk hidup baik dan benar, sehingga semakin nyatalah sukacita kerajaan-Mu di dunia kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada, dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.